atau mengatakan siapapun mereka, faqad ahyaul Islam, orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad, maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan ajaran Islam. Kenapa sebab? Karena dengan diadakannya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang kemarin di kampung ini tidak kelihatan siapa pencinta Nabi, akan nampak dan kelihatan. Karena tidak akan datang ke perayaan maulid Nabi Muhammad kecuali orang yang di dalam hatinya ada rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat para bidadari berhias turun ke bumi menebarkan wangi-wangian untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad, di saat semua hewan dan binatang bernyanyi riang gembira menyambut hari lahirnya sang kekasih kita Nabi Muhammad, di saat bunga-bunga Makkah mewangi semerbak menyambut lahirnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya yang lebih patut dan pantas bergembira menyambut hari lahirnya Rasulullah adalah kita sebagai umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat, pembelaan dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin hati ini tidak bergembira dengan maulidnya Rasulullah? Padahal kita tahu tidak ada pemimpin nanti di pada masa kecuali Habibuna Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia dengan perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW? Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang akan mendampingi kita nanti di hadapan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita tidak merasa bangga dan bahagia dengan perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW, sementara kita tahu tidak ada yang berhak memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kami tidak merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, sementara tidak ada satupun orang yang akan memberikan kabar gembira kepada kita kecuali Habibuna Muhammad SAW. Syahidah, yang akan menjadi saksi buat kita, wa basyiran, yang akan memberikan kabar gembira kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan, berapa banyak orang-orang yang tertolong dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang utusan kepada Nabi Muhammad SAW, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani ati inda rabbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku min indi rabbi, dari sisi Tuhan. Siapa? Malaikat Jibril. Beliau kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah memberikan pilihan kepada dua pilihan, maka pilihnya salah satu. Apa ya Jibril yang Allah berikan pilihan untuk? Yang pertama, kata Jibril, Allah memberikan pilihan separuh daripada umatku akan Allah masukkan ke dalam surga, namun separuhnya enggak jelas. Kalau sampai ini terjadi, kita nggak tahu kita di bagian separuh yang mana. Yang kedua, apa ya Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, yang kedua Allah berikan yang hak syafaat untukmu. Pilih oleh salah satunya ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah pilih? Syafaat. Saat itu Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian berpikir bahwa syafaat ini hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hidupnya istiqomah di musholla, di masjid, orang-orang yang istiqomah qiyamul lail dan qiraatul Quran? Tidak. Syafaatku ini adalah untuk orang-orang yang bahkan minal kabair, dari golongan orang-orang yang berdosa besar, akan sanggup menerima syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti di yaumil qiyamah umatnya Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu keistimewaan,
mereka akan masuk surga bighairi hisab, di dalam rombongan dan barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya berada dalam barisan Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang nantinya menghadap kepada Allah sementara mereka membawa banyak dosa dan kesalahan, namun Allah berikan ampunan dan maghfirah sehingga mereka pun masuk dalam surganya Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang paling parah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, berangkat dan periksalah mereka itu. Lalu malaikat kemudian memeriksa orang tersebut, golongan yang ketiga. Diperiksa sama malaikat, malaikat berkata, ya Allah, aku tidak menemui sesuatu daripadanya kecuali mereka ini adalah asrafu ala anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas, dan kami tidak menemukan amal kebaikan apapun kecuali dosa mereka semuanya ini ka'amsalil jibal. Dosa mereka adalah seperti gunung-gunung yang sangat tinggi. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Kami tidak menemukan kebaikan kecuali satu. Di ujung lisannya ada bekas bacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada amal yang lain, tidak ada kebaikan apapun dalam hidupnya. Tapi karena dia umatnya Nabi Muhammad, dalam hatinya tersimpan nama dan huruf mim, ha, mim, dal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbeda pandangan Allah. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlasuni bisahadati kama kadzdzabani. Demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan pernah mempersamakan orang-orang yang pernah bersahadat kepadaku dengan orang-orang yang betul-betul ingkar dan kafir seumuran dengan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat tadi, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmat. Di sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, inti keselamatan, puncak kebahagiaan adalah di saat kita dipandang oleh Allah dengan air rahmat. Di saat Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Kalau Allah sudah pandang kita dengan rahmatnya, terserah kok kayak apa bentuknya, Allah yang punya hak. Masuknya orang ke dalam surga juga bukan karena amal dan ibadah. Amal dan ibadah kita kerjakan untuk mencari rahmatnya Allah. Oleh karena itu janganlah kemudian kita sombong, jangan kemudian kita congkak, jangan kemudian kita angkuh, bahkan memandang orang lain remeh, temeh, dan rendah karena kita sudah berbuat kebaikan. Jangan. Kita bisa berbuat baik itu karena pertolongan Allah. Kita bisa menghindar dari dosa dan maksiat juga karena pertolongan Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, kita nggak bakalan mungkin sanggup untuk sujud dan rukuk. Tidak akan pernah sanggup untuk berlapar-lapar puasa. Tidak akan pernah sanggup untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Semua ini bisa kita lakukan karena rahmatnya Allah, karena pertolongannya Allah. Di saat engkau merasa lebih mulia dari orang lain, di saat engkau bangga dan merasa lebih pintar, lebih hebat dari orang lain, dan di saat matamu kemudian memandang sebelah mata kepada orang-orang lain, bahkan engkau mencaci dan memaki karena perbuatan orang lain, bahkan engkau menghibahnya dan menyebarkan aib dan keburukan orang lain, hati-hati. Barang siapa yang membicarakan, menghibah dan menebarkan keburukan perbuatan orang lain, sementara orang tersebut sudah bertobat kepada Allah, apa kata ulama? Hati-hati. Orang yang seperti itu tidak akan mati kecuali akan berbuat dosa yang sama seperti yang diperbuat orang-orang yang membicarakan.
Oleh karena itu saudara, kita harus tahu, kita harus paham bagaimana cara Allah memandang umatnya Nabi Muhammad SAW.